Karena berkat beliaulah karena berkat beliaulah kita dapat menikmati di kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Baik teman-teman semuanya, dengan sangat antusias sekali pada kesempatan malam hari ini saya Siti Rabia Magfiro akan memandu acara hingga akhir nanti. Baiklah, untuk agar diberkahi dan acara ini berjalan lancar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Faikul Faris. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin off cam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعد به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Faik. Selanjutnya, mari kita langsung ke acara inti. Mungkin teman-teman di sini yang hadir di sini tentunya memiliki ketertarikan pada dunia bisnis. Nah, tetapi teman-teman di sini masih bingung nih gimana sih caranya kita untuk memulai bisnis, mindset apa saja sih yang harus ditanamkan dan apa aja sih yang harus dipersiapkan. Oleh karena itu, Tazkiyah Juara menghadirkan narasumber yang Masya Allah sekali, yaitu Kak Gifari Muhammad. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Kak Gifar. Mohon maaf Kak Gifar, masih di mute. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah kedengeran ya? Iya, alhamdulillah sudah kedengar. Oke, baik. Ini Kak Gifar nih kesibukannya sekarang apa nih Kak? Kesibukan ya di rumah di Gria Alam. Ya pulang pergi kantor paling karena kantornya kebetulan di Gria juga, jadi ya agak jauh-jauh dari sinilah gitu. Oke, baik. Sebelum dimulai Kak Gifar nih, mungkin teman-teman di sini belum pada tahu, jadi izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Beliau ini adalah founder MBNC Skin yang berkonsentrasi di bidang produk skincare, yang dimana beliau ini menjalankan bisnis sekitar 9 bulan, sudah mendapatkan omset sekitar 1 miliaran. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengulik nih ilmu-ilmu apa saja agar teman-teman juga bisa membangun bisnis. Nah, beliau lahir di Subang pada tanggal 7 Mei 1996 dan bertempat tinggal di daerah Ciasem, Subang, Jawa Barat.
menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Ciasem pada tahun 2003 hingga 2009. Selanjutnya melanjutkan di Pondok Pesantren As-Sunnah Cirebon pada tahun 2009 hingga 2012. Selanjutnya ke Pondok Pesantren Al-Irsyad Tenggaran pada 2012 hingga 2016. Dan yang terakhir, berkuliah di Institut Agama Islam Tazkiyah dari 2016 hingga 2020. Wah, Masya Allah, ternyata beliau ini merupakan alumni Tazkiyah dan yang dimana merupakan kakak tingkat kita semua gitu. Oke Kak Gifar, sebelum pemaparan materi, izinkan bahwa acara ini, pemaparan materi ini berlangsung selama 40 menit, dan selanjutnya 15 menitnya kita ke sesi diskusi ataupun ke sesi tanya-jawab. Dan bagi teman-teman, sambil menyimak pemaparan materi ini, dipersilahkan untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis di kolom chat, ataupun jika ingin langsung, boleh nanti setelah pemaparan materinya ya. Oke Kak Gifar, apakah sudah siap? Oke, boleh mulai ya? Iya boleh. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih teman-teman semuanya, terutama khusus untuk teman-teman panitia ya, yang sudah mengundang saya untuk mengisi webinar. Jadi sedikit cerita, beberapa 2 bulan kebelakangan ini saya lagi vakum untuk mengisi-mengisi karena memang situasi PPKM seperti ini berdampak ke semua bisnis gitu ya. Jadi waktu kemarin itu saya sibuk di memperbaiki sistem bisnis gitu dan lain-lain lah ininya gitu. Nah, baru bulan ini kemarin admin menginfokan bahwa di tanggal 26 ini hari Minggu untuk mengisi webinar di Tazkiyah Juara gitu, dan saya senang banget diundang lagi bersama teman-teman semuanya. Semoga dengan sharing malam ini bisa memberikan motivasi dan semangat untuk adik-adik kelas saya gitu ya. Amin. Nah, karena tadi jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk memulai usaha gitu ya. Plus minusnya apa, bagaimana caranya, dan nanti saya akan bocorkan, dan strategi di 2021 ini nanti saya akan bocorkan semua. Intinya di sini saya akan buka-bukaan mengenai bisnis saya gitu ya. Dan ini yang tadi sudah dipaparkan oleh moderator, kita singkat aja. Nah, kita masuk ke poin yang pertama. Di usia muda itu kita bukan berada di zona nyaman, tapi kita berada di zona belajar gitu ya. Nah, zona belajar biasanya itu nggak enak ya, disuruh-suruh dosen misal, atau ngerjain tugas, suruh masuk pagi, suruh absen, dan lain-lain. Itu baru di kampus ya. Kita bukan lagi anak TK yang dari A sampai Z itu diajarin bener-bener 100%. Kita bukan lagi anak SD, kita bukan lagi anak SMP, kita bukan lagi anak SMA. Tapi di sini kita sudah mahasiswa, di mana pelajaran yang kita dapat itu kita kembangkan sendiri ya. Jadi jangan ngarep teman-teman masuk Tazkiyah keluar-keluar jago bisnis. Jangan ngarep seperti itu ya. Teman-teman kuliah di Tazkiyah itu bisa mendapatkan teori ya, teori. Nah, prakteknya siapa? Prakteknya ya kalian sendiri gitu ya. Dan singkat cerita, saya masuk Tazkiyah itu salah satu motivasi saya masuk Tazkiyah itu, saya ingat banget waktu itu kelas 2 SMA di Pondok Al-Irsyad, mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Waktu itu Syekh datang ke pondok kami, beliau mengatakan bahwa di Indonesia itu butuh seorang pengusaha muslim. Kalau misalkan Islam ingin berjaya, harus butuh tangan-tangan pengusaha muslim. Karena yang namanya ngebangun pondok, ya, ngebangun masjid, memberikan salari atau mukafaah kepada asatid gitu ya, itu perlu uang gitu ya. Sebisa mungkin kita bisa mandiri. Nah, kebanyakan teman-teman saya di pondok waktu itu memang mereka dilanjutkan ke sekolah yang agama, entah itu di Libya, Madinah, Mesir, Sudan, Yaman, dan lain-lain gitu ya. Tapi saya berbelok sedikit di Indonesia, dan saya pemilih untuk di Tazkiyah ya, karena saya lihat di Tazkiyah itu kampus bisnis gitu ya, ekonomi syariah. Dan ingat banget waktu itu
pas menginfokan diterima atau enggaknya di Tazkiyah itu, waktu itu saya lagi di umroh, saya lagi di Mekah ya. Jadi ini teman-teman percaya atau enggak, saya sempat berdoa gitu ya di Ka'bah, ya Allah tolong luluskan saya di Tazkiyah ini gitu. Kenapa? Karena memang pas pendaftaran, pas saya tes itu apa namanya, nggak percaya diri karena memang di situ ada pelajaran-pelajaran yang nggak kita kuasai ya, seperti matematika dan lain-lain. Dan di situ saya merasa kurang, dan di situ saya merasa kurang percaya diri. Dan qadarullah alhamdulillah terima gitu ya. Ya mungkin di sebagian teman-teman di Tazkiyah itu ada yang menganggap bahwa ini pilihan akhir, tapi Tazkiyah bagi saya adalah pilihan utama gitu. Dan saya berterima kasih banget dengan dosen-dosen Tazkiyah dan lain-lain, Civitas, karena dengan adanya Tazkiyah mungkin saya tidak bisa ada di sini gitu ya. Jadi Tazkiyah itu bagian dari story saya gitu ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan 3 konsep dasar usaha. Kalau misalkan teman-teman paham, kalau misalkan teman-teman tahu, insya Allah akan sukses dan cepat ya, insya Allah akan cepat. Saya baru lulus pondok itu 2016 gitu ya. Dari pondok saya nggak pernah jualan yang serius. Ya teman-teman ya yang pondok mungkin pernah jualan di pondok ya. Cuman kan memang sebagian pondok itu kan nggak boleh jualan di pondok gitu. Dan setelah lulus kuliah, setelah lulus pondok saya masuk ke Tazkiyah. Di semester 1 saya sudah mulai jualan dan sudah mulai fokus dari fashion ya, kemudian dari jasa dan lain-lain. Ya, pokoknya sampai titik saya jualan skincare itu ada 1001 cerita lah yang kalau misalkan saya ceritain di sini nggak akan cukup gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman saya bilang bahwa saya itu pergerakannya cepat gitu ya. Dari 2018 sampai sekarang, sampai mempunyai beberapa tim, dan mereka bingung gimana cara melangkah, bagaimana cara untuk memulai gitu ya. Dan saya jawab biasanya gini, ya gue udah start duluan bro gitu. Dari kecil gue udah diajarin jualan. Jangan samain sama kalian yang baru jualan ya gitu ya. Jadi gitulah. Jadi perjalanan saya sampai titik ini benar-benar panjang gitu ya. Jadi memang nggak ada yang singkat gitu. Nah di MBC Skin juga ini nggak ada yang namanya investor, apalagi minjem bank dan tidak pakai duit orang tua. Di MBC Skin itu saya memulai dari 500.000 gitu ya, dari 500.000 hingga akhirnya sekarang memiliki warehouse, memiliki beberapa tim, memiliki ya sesuatu yang saya punya, yang saya impikan waktu itu, yang kiranya enggak mungkin dan terbukti. Saya selalu kalau misalkan ingin sesuatu itu saya tempel. Ada rumah, ada mobil, rumahnya yang saya inginkan ya. Kalau misalkan teman-teman main ke rumah saya, di situ masih ada kayak list gitu, ada gambar rumah, ada gambar mobil dan lain-lain. Dan alhamdulillahnya, entah kenapa bagaimana caranya saya bisa mendapatkan itu semua gitu ya. Nah, saya ingin menginfokan kepada teman-teman semua bahwa kalian di usia waktu muda itu sayang banget kalau misalkan dipakai dengan poya-poya, dipakai dengan main game misal, atau misalkan dipakai dengan nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu ya. Nanti saya akan memberikan tipsnya di akhir mungkin ya. Nah, sebelum saya masuk ke poin-poin inti, di sini saya ingin menjelaskan 3 konsep dasar. Konsep yang pertama adalah keyakinan. Ya, yakin bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur, yakin kepada diri sendiri, yakin bahwa kamu itu bisa, yakin kepada produk yang akan kamu jual, yakin produk kita akan lari di pasaran, dan yakin apa lagi? Pokoknya keyakinan. Ya, jangan sampai ketika kalian memulai bisnis, di awal aja kalian nggak yakin, kalian nggak akan bisa berhasil. Nah, ini sudah ada datanya. Datanya adalah penghambat jalan kesuksesan. 50% itu ragu pada diri sendiri. Soal keyakinan, itu 50%. Ya. 30%-nya itu selalu berpikir negatif. Sebelum memulai, udah mikirin, saya mau mulai usaha, tapi ada yang beli nggak ya? Nah, itu adalah keyakinan, 30%. Di total berarti 80% nih keyakinan.
Kemudian 10%-nya tidak fokus. Ya, tidak fokus. Ngelihat rumput tetangga lebih hijau, pindah. Padahal belum tentu hijau, misal. Gitu ya. Ngelihat orang sukses dengan jualan A, pindah ikutan. Pindah lagi, dan lain-lain. Akhirnya tidak fokus. Kemudian 5%-nya membanding-bandingkan bisnis. Gitu ya. Ketika kita berbicara soal bisnis, ibaratkan kita di dalam suatu mobil. Gitu ya. Jangan membanding-bandingkan bisnis, jangan terlalu kita sering melihat spion. Ya, kalau misalkan kalian tidak fokus melihat spion, insya Allah bakal nabrak, ya nggak sih? Betul ya. Kemudian 5%-nya lagi, kebanyakan alasan. Sebelum memulai itu, saya kayaknya nggak bisa deh waktunya, di Teskia sibuk, soalnya organisasi, dan lain-lain. Banyak alasan, gitu ya. Nah, poin yang kedua adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Poin ini untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman semua, ya. Amalkan apa yang disyariatkan, jauhi apa yang dilarang, berbakti kepada orang tua, sedekah, dan memberi manfaat ke banyak orang. Gitu ya. Jangan sepelekan hal seperti ini. Kenapa? Karena rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari pembeli. Allah yang menggerakkan hati pembeli, bukan penjual. Setuju ya kalimat seperti ini ya. Jadi rezeki itu datangnya bukan dari pembeli, ya, tapi Allah lah yang menggerakkan hati pembeli, bukan penjual. Sebagus apapun produk kita, sebagus apapun marketing kita, sejago apapun kita, kalau misalkan nggak ada, bukan rezeki kita, nggak akan sampai, gitu ya. Tapi kalau misalkan memang itu udah rezeki kita, walaupun produk kita jelek, kita nggak bisa marketing dan lain-lain, kalaupun itu memang rezeki kita, ya alhamdulillah gitu. Karena Allah itu ya sudah menggerakkan hati pembeli, bukan kita. Jadi langkahnya adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah, gitu ya. Dan kalau misalkan ada yang nanya, Pak, kalau misalkan ada tuh banyak ternyata orang pengusaha-pengusaha sukses yang tapi nggak sholat atau misalkan kafir, gitu ya. Mungkin teman-teman pernah lihat postingan di Instagram ketika kalian masuk ke Alfamart atau ke Indomart gitu ya, kalian parkir, kemudian pulang dari Indomart kalian memberikan upah kepada si tukang parkir 2.000. Pertanyaannya adalah, apakah kalian sayang dengan tukang parkir? Enggak kan? Kita cuma ngasih gitu. Dan begitu juga dengan Allah gitu. Ketika Allah memberi rezeki, itu bukan soal kenikmatan, tapi bisa juga untuk menguji kita. Ya, menguji kalau misalkan kita makin kufur, ya semakin dalam tuh nerakanya, ya nggak sih? Tapi kalau misalkan kita bersyukur gitu ya, kita diberikan nikmat rezeki, kemudian kita bersedekah, Allah bakal kembalikan lagi itu beribu kali lipat. Mungkin teman-teman pernah dengar atau sering dengar la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid, gitu ya. Jikalau kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya. Nah, Allah itu udah baik banget loh sama kita. Walaupun kita sudah banyak dosa, Allah tutup aib kita. Dan kalau misalnya kita bersyukur, Allah bakal diganti dengan beberapa kali lipat. Dan ini adalah 7 keajaiban sedekah untuk pembisnis. Yang pertama adalah batin itu menjadi tenang. Batin itu menjadi tenang, ya. Belajar lebih ikhlas, melahirkan energi positif, pikiran lebih menjadi lebih sehat, dukungan yang selalu mengalir gitu ya, pertolongan yang selalu hadir, sedekah tidak membuat miskin. 7 poin ini itu benar-benar saya rasakan. Ya, 7 poin ini benar-benar saya rasakan. Karena yang namanya bisnis itu kadang kita sedang capek, kadang kita sedang futur gitu ya. Ketika kita memberikan, itu kita seperti tukeran energi positif. Seperti halnya dengan kita berhadapan seperti ini di Zoom gitu ya. Saya memberikan energi positif kepada teman-teman semua. Teman-teman juga mendengarkan, menyimak, kalian otomatis memberikan energi positif ke saya juga gitu ya. Akhirnya timbullah sebuah semangat. Nah, dari semangat itu kita bisa lebih berpikir lebih kreatif lagi. Jadi ujung-ujungnya itu nanti yang bagus itu apa? Yang bagus itu bisnis, gitu ya. Jadi ini adalah 7 keajaiban sedekah untuk pebisnis. Kemudian, nah, yang poin pertama tadi soal keyakinan. Poin yang kedua hubungan kita dengan Allah. Baru poin ketiga yaitu belajar ilmu dunia. Nah, maksud belajar ilmu dunia itu kita belajar bagaimana cara untuk mencari peluang,
mendevelop produk, belajar digital marketing, membuat sistem bisnis, dan lain-lain. Nah, setelah ini saya ingin menyampaikan beberapa poin yang saya rasa penting untuk teman-teman bisa memulai. Besar harapan ketika teman-teman bisa mendengarkan dan bisa menyimak apa yang saya sampaikan, keluar dari sini, teman-teman bisa langsung membuat bisnis, gitu ya. Nah, di sini saya ingin mengibaratkan dulu nih. Buatlah satu keran dengan air yang deras dan ditampung dengan ember yang kokoh. Saya ulangi lagi. Buatlah satu keran dengan air yang deras dan ditampung dengan ember yang kokoh. Kalimat ini saya tunjukkan kepada kalian yang belum mempunyai bisnis, yang belum mempunyai penghasilan. Ya, buatlah satu keran dengan air yang deras dan ditampung dengan ember yang kokoh. Diibaratkan seperti ini. Keran itu seperti kita bisa dibilang bisnis gitu ya. Kemudian air yang mengalir itu bisa dibilang profit, dan di ember itu bisa dibilang rekening. Dan di sini ada tabungan gitu ya. Jangan sampai ketika kalian punya bisnis dan sudah ada profit, ternyata ember kalian bocor. Bocornya dengan apa? Dengan gaya hidup kalian gitu ya. Nggak punya bisnis, nggak punya penghasilan, tapi pengen iPhone 11 misal, dan minta ke orang tua. Nah, itu sebenarnya life style sebenarnya. Gitu ya, paham ya? Jadi kalian kalau bisa lifestyle-nya itu jangan terlalu hedon deh, nggak usah gaya-gaya kalau misalkan kalian nggak punya duit gitu ya. Kalau misalkan kalian punya bisnis, kalau misalkan kalian punya penghasilan sendiri dan mampu, ya silahkan gitu. Toh juga orang-orang kayak di luar sana, kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya, mereka tuh malah nggak mau terlihat kaya gitu. Karena cara untuk menjadi kaya dan terlihat kaya itu beda. Ya, cara untuk menjadi kaya dan terlihat kaya itu berbeda. Gitu ya. Jadi coba deh teman-teman buat satu keran dulu ya, satu keran dulu bisnis gitu ya, sampai airnya itu mengalir dengan deras, profitnya itu sampai benar-benar bisa untuk tabungan gitu ya. Dan jangan lupa kita tampung dengan ember yang kokoh ya, jangan bolong-bolong ya. Kerjaannya misal nongkrong di kafe yang mahal misal, kemudian jajannya berlebihan atau lifestyle-nya terlalu tinggi dan lain-lain. Nah, di sini ada tips. Mungkin teman-teman bisa praktekkan. Bisnis pertama itu kan ada dua opsi ya. Kadang kita bisnis sendiri ya, menjadi Superman. Kadang juga kita berpartner ya, saling melengkapi. Kalau misalkan saya ditanya apakah saya pengen bisnis sendiri atau berpartner, saya pilih jawabannya sendiri. Ya. Jadi, saran saya kepada teman-teman semua, kalau misalkan ingin memulai usaha baru pertama kali, kalian membuat keran itu sendiri, menjadi Superman. Ya, saya membuat skincare, saya sama sekali nggak ada basic skincare. Saya nggak ada sama sekali basic kimia. Orang saya lulusan pondok gitu ya. Dan di Taskia juga saya mengambil hukum ekonomi syariah. Bisa nggak? Bisa. Gitu. Apa yang saya pelajari ya saya pelajari semua. Apa itu skincare apa aja gitu ya. Kemudian komposisinya apa dan lain-lain gitu kan. Kemudian saya putar, saya gali, akhirnya saya menggaji tim ya yang paham skincare untuk menjalankan bisnis saya. Gitu loh. Nah, balik lagi ke soal yang tadi, lebih baik sendiri atau berpartner? Kalau dari saya pribadi itu lebih sendiri ya. Karena yang namanya uang itu kejam banget. Walaupun keluarga, walaupun orang tua, kakak, adik, soal uang, itu bisa berantem. Apalagi teman. Sebetulnya tidak masalah kalian berpartner bisnis, kemudian berpartner sama teman. Yang penting ada chemistry. Minimal kenal 5 tahun lah gitu. Ada chemistry. Kadang yang saya lihat, ini mohon maaf ya, saya bukan merendahkan teman-teman Taskia. Kebanyakan anak Taskia itu gaya doang soal bisnis gitu ya. Mau baru mulai bisnis kemudian di Instastory. Insya Allah coming soon, misal Bismillah, misal. Terus postingannya lagi meeting, misal. Ketika saya melihat seperti itu, aduh, udah capek ngelihatnya gitu kan. Paling bulan depan udah nggak ada, udah hilang. Gitu. Dan terbukti banyak sekali yang seperti itu. Dari teman-teman saya, kakak kelas saya, adik-adik kelas saya, banyak banget seperti itu. Caranya, terus kayak gimana? Lebih baik diam-diam. Nggak usah apa ya namanya, nggak usah dipamerin.
lebih baik diam-diam. Buktiin kalau misalkan bisnis kalian udah gede, nanti baru tuh teman-teman kalian bakal bingung gitu ya. Jadi saran saya kalau misalkan teman-teman baru mulai berbisnis, yang pertama sendiri, yang kedua jangan buru-buru dipamerkan kepada orang lain gitu ya. Dan saya awal-awal memulai MB Skin juga 2 bulan saya off Instagram pribadi gitu ya. Saya off Instagram pribadi, saya aktif di Instagram All Shop. Bahkan teman-teman saya nanya kepada istri saya, Kak itu Givari mana kok jarang nongol? Padahal saya aktif di Instagram, tapi di All Shop, bukan di Instagram pribadi gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman kiranya berpartner, saling melengkapi, ya nggak apa-apa aja, ya nggak masalah gitu. Yang penting chemistry kalian dapat ya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum punya produk dan mungkin masih bingung gitu ya, pengen jualan apa. Cara meriset produk potensial itu ada 2. Yang pertama dari sosial media atau dari Google Trend gitu ya. Kita melihat apa nih yang lagi booming di Instagram sekarang atau di TikTok atau di Facebook, atau misalkan kita juga bisa ngecek di Google Trend gitu. Jadi mungkin teman-teman ini hal yang mudah lah menurut saya gitu ya untuk riset produk potensial. Nah, rahasia produk laris itu ada 2, value product sama cara penyampaian. Sebetulnya kalau dijabarin itu banyak banget. Cuman gambaran umum garis besar itu 2 ini. Value product simpelnya gini. Kenapa saya harus membeli produk Anda? Gitu ya. Apa yang membedakan produk Anda dengan yang lain? Nah, kita harus bisa menjelaskan. Contoh, saya jualan misal keripik pisang. Produk saya ini terbuat dari pisang yang muda, kemudian diolah dengan tangan-tangan petani-petani tradisional, tentunya dengan mesin-mesin yang higienis. Misal, ketika kamu beli produk ini, itu artinya kamu bisa membantu petani-petani tradisional sana. Gitu. Itu salah satu value product, gitu ya. Dan dari segi rasa, dari segi kemasan, dan lain-lain. Kalau misalnya kita berbicara value product, kita bisa mengambil angle itu dari banyak sudut, ya, gitu. Dan cara penyampaiannya, nah ini poin yang kedua yang menarik, cara penyampaiannya. Walaupun teman-teman punya produk yang bagus, tapi cara penyampaiannya itu kurang tepat, ya, dari konten, dari segi copywriting dan lain, bisa jadi kalah sama produk yang jelek, tapi cara penyampaiannya bagus, gitu ya. Nah, ada nggak produk jelek, tapi cara penyampaiannya kok bagus, gitu. Akhirnya banyak yang beli, banyak. Tapi efek negatifnya, efek buruknya, mereka tidak repeat order. Kalau misalkan produk kita bagus dan cara penyampaiannya bagus, insya Allah bisnis kita bakal sustainable. Paham ya? Gitu, itu rahasia dari produk laris gitu. Sampai sini aman ya, suara sama PPT aman ya? Kalian gimana? Nyimak kan ya? Insya Allah. Mantap, Pak. Oke. Nah, kita lanjut ke langkah marketing untuk pemula. Ini nggak banyak kok slide-nya. Kalau nggak salah dikit lagi ya, dikit lagi. Kita nanti lanjut ke diskusi aja karena saya rasa lebih efektif untuk diskusi 2 arah gitu ya. Kalau saya ngomong sendiri capek sendiri gitu kan. Nah, langkah marketing untuk pemula. Ini saya lakukan ketika saya mulai merintis usaha sendiri gitu ya. Yang pertama adalah keluarga. Kita tawarkan dulu ke keluarga kita. Keluarga kita itu pasti beli, mereka akan support gitu ya. Waktu pertama kali saya jualan skincare, yang saya tawarkan adalah orang tua, mertua, kemudian kakak, adik, saudara, sepupu, dan lain-lain. Dan rata-rata semua beli. Pas awal saya mulai itu menjadi reseller aloe vera Nature Republic, mungkin sebagian teman-teman tahu. Saya pertama kali beli 6 gitu ya, dengan bermodalkan minim banget. Kemudian saya tawarkan ke keluarga, akhirnya habis, malah kurang. Dari 6 piece itu jadi 12 piece ya, dari 12 piece jadi 24 piece, dari 24 piece sampai ratusan, 300 piece, bahkan bisa sampai 500 piece. Mulainya dari apa? Mulainya dari 6 piece gitu ya. Jadi di sini saya memulai itu dengan modal sendiri. Bahkan pakai tabungan istri saya gitu ya. Saya tidak meminjam kepada orang tua, apalagi bank, apalagi investor. Nah, poin yang kedua, kita tawarkan kepada teman. Nah, ketika kita tawarkan ke teman itu biasanya karena memang mereka butuh, atau mereka membeli karena ingin mensupport kita, atau mereka membeli karena kasihan atau terpaksa, gitu kan? Tapi ya nggak apa-apa.
Yang penting kan kita fokusnya kan profit, bagaimana caranya untuk profit gitu ya ke teman. Nah, dari teman kita minta bantuan teman kita itu untuk mereview produk atau memberikan testimoni. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa menawarkan teman dari teman kita, gitu, paham ya? Minta bantuan teman untuk review atau testimoni gitu. Jadi langkah pertama marketing itu gunakanlah database. Kalau misalkan kalian nggak ada modal. Tapi kalau misalkan kalian ada modal, ya bisa pakai Facebook Ads, Instagram Ads, endorse, PP, paid promote, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, ini adalah langkah marketing untuk pemula. Nah, saya di sini ingin menjelaskan gimana sih cara saya untuk membuat MBC Skin ini bisa sampai sekarang, gitu ya. Langkah apa saja yang saya gunakan dari marketing dan lain-lain. Yang pertama saya menggunakan endorse ya. Ketika 3 poin ini saya sudah lewati, kemudian saya pindah ke endorse. Nah, endorse itu kan ada selebgram yang kelas kakap dan kelas teri. Nah, saya pakai kelas teri dulu kayak gitu ya, yang rate harganya itu di bawah 200, yang murah-murah lah gitu. Kemudian saya mencoba pakai ads. Ya, ads ini kita harus belajar ya, kita harus, dan alhamdulillahnya di tas sekarang sudah ada tuh ya Facebook Ads dan Instagram Ads. Nah, kalian tinggal kembangkan aja ya gitu. Kemudian yang ketiga ada brand ambassador. Nah, brand ambassador itu kita kontak kepada influencer yang cocok dengan market kita, ya size market kita dan apa namanya behavior market kita. Kemudian kita kontak, kita tanya biasanya, Kak, open BA untuk skincare nggak, misalnya gitu. Dan mereka biasanya memberikan fee, gitu, memberikan fee. Waktu itu saya menggunakan Wafik Malik dan Larissa Chow dan beberapa BA lainnya, gitu ya. Dan waktu itu Wafik sebelum nikah itu rate harganya 35 juta per 3 bulan. Dan sekarang saya pakai itu 65 juta per 3 bulan. Dan Larissa waktu itu sebelum cerai kan masih followersnya masih sedikit ya. Masih 600-an, waktu itu di angka 35 juta per 3 bulan dan sekarang bisa sampai 75 juta per 3 bulan gitu. Dan saya juga ada bisnis bareng juga bersama Larissa yaitu Kiyomi Sus ya, sepatu gitu ya. Eh, Sebetulnya Muslimah Beauty Care ini adalah keran pertama saya gitu. Keran pertama saya memulai bisnis, kemudian saya ada tabungan, akhirnya membuka bisnis-bisnis yang lainnya gitu. Nah, kemudian setelah brand ambassador ada yang namanya micro buzzer. Nah, micro buzzer ini biasanya selebgram yang baru terkenal. Nah, yang saya lakukan adalah yaitu untuk mencari brand awareness ya. Bagaimana caranya brand kita itu biar dilihat banyak orang, intinya seperti itu. Dan kita bisa dapat konten, bahan iklan gitu. Kemudian ada yang namanya campaign. Nah, campaign ini misal gini, kita akan membuat campaign apa ya namanya ya? Misal start with us misal di tanggal 20 Oktober misal. Nah, kita persiapkan dulu tuh dari sekarang. Kita mencari influencernya, kita list dulu. Misal ada 50 influencer nih. Oke, Kak, insya Allah nanti di tanggal 20 kita ada campaign namanya Start with us gitu kan. Kemudian kita memberikan produknya ini, kemudian kita memberikan SOW. SOW itu kayak bahan iklan, biar mereka itu nggak pusing gitu, biar mereka itu serentak, bahan iklannya itu serentak gitu. Kayak Tor gitu loh, kayak Tornya. Ini materinya tolong nanti tanggal 20 di-up. Nah, di tanggal 20 itu nanti mereka meng-up bareng-bareng. Itu namanya campaign ya. Kemudian ada yang gratisan. Nah, gratisan ini kita bisa menggunakan dengan buat konten ya, edukasi. Kemudian dekat dengan mitra. Nah, ini yang saya lakukan di MBC Skin gitu. Jadi saya memiliki jalur distribusi lewat distributor, agen, reseller, member ya. Kelebihannya kalau misalkan saya nggak ngiklan hari ini, teman-teman mitra tetap ngiklan gitu ya. Jadi budget iklan kita itu rendah, sangat-sangat rendah ya. Jadi ditukar dengan dekat dengan mitra, kayak misal saya sapa mitra-mitra, kemudian saya memberikan semangat gitu kan. Kemudian saya memberikan edukasi juga gitu. Jadi ada plus minusnya kalau misalkan teman-teman menggunakan mitra. Mungkin nanti di pertanyaan kalau misalkan ada yang mau tanya tentang mitra atau apapun itu silahkan ya. Nah, oke, ini terakhir yaitu tren marketing di 2021. Yang pertama adalah ya gini ya. Sebetulnya ya, kalau misalkan teman-teman gitu ya. Sekarang konten Reels itu sedang dinaikin sama Instagram. Buktinya di tombol tengah Instagram itu yang tadinya posting menjadi tombol Reels
ya. Jadi si Instagram itu ingin mengiklankan Reels, ayo dong nonton Reels, ayo dong nonton Reels gitu ya. Kemudian Reels itu ada karena ada TikTok gitu ya. Jadi behavior generasi Z sekarang, kalian lebih suka menonton video daripada foto. Dan videonya pun nggak panjang-panjang ya, terbukti 15 detik. Jadi di TikTok 15 detik sampai 3 menit kalau nggak salah ya. Dan di YouTube juga seperti itu. Sekarang nggak ada tombol trending, yang ada malah tombol seperti Snapgram gitu ya, ukurannya panjang, persegi panjang. Nah, itulah adalah behavior mereka. Nah, ketika kita membuat konten Reels atau ketika kita membuat konten TikTok gitu ya, mereka si TikTok atau si Instagram itu memberikan jumlah views yang banyak. Nah, ini adalah konten trending marketing ya di 2021 ini, yaitu produksi konten Reels dan TikTok. Ikuti video yang sedang tren dan harus menarik dengan CTA yang jelas. Nah, CTA itu call to action gitu ya. Misal video kita sudah viral. Nah, kita di situ cantumin tuh silakan order di Shopee. Nah, itu adalah CTA gitu. Jangan sampai ketika kita sudah booming, si customer bingung ini ordernya di mana, akhirnya mereka nggak jadi order. Nah gitu ya simpelnya. Kemudian yang kedua adalah key opinion leader atau call. Call itu yang saya sebutkan seperti endorsement gitu ya, tapi call ini bedanya yaitu seseorang yang memiliki keahlian tertentu baik secara pengetahuan maupun kemampuan yang pendapatnya itu didengar dengan baik oleh masyarakat luas. Ya bisa dibilang seperti influencer ya. Kalau misalkan kita jualan kuliner, otomatis kita akan mengendorse call-nya itu berarti konten-konten yang mukbang, konten-konten yang terkait dengan kuliner gitu ya. Itu nyambung tuh. Kalau misalkan saya jual skincare berarti saya bekerja sama dengan beauty vlogger. Nah, itu yang dimaksud dengan call. Gitu. Itu ya dari PPT yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman boleh mulai didiskusikan aja terkait dengan jualan online dan lain-lain. Boleh, silakan. Baik, Masya Allah sekali ya ilmu yang telah Kak Gifar ini berikan. Ini berguna sekali untuk kehidupan kita nanti dan tentunya untuk membangun bisnis ini. Selanjutnya kita langsung saja ke sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin menanyakan secara langsung. Boleh raise hand ataupun ingin di kolom chat juga silahkan. Aku dulu nih, Kak. Boleh, silakan. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Kak, nama saya Abdullah Haidar, mahasiswa Taski angkatan 17. Ketuanya ya. Ya, kebetulan saya juga yang koordinator nih Taski juara pertama. Terima kasih banyak Kak udah hadir, menyempatkan waktunya di kala kesibukannya gitu. Intinya terima kasih banyak. Tapi di sini saya ingin sedikit bertanya. Kebetulan juga saya ini sering bikin konsep bisnis, tapi jalan bisnisnya itu ya setengah-setengah gitu, gitu kan. Yang saya ingin tanyakan, apa sih Kak yang membuat keyakinan Kakak untuk tadi kan kalau nggak salah Kakak juga nggak ada basic di bidang skincare gitu. Tapi keyakinan apa yang Kakak bawa gitu sehingga Kakak tuh yakin bahwa bisnis ini akan akan scale up lah gitu, akan terus bermanfaat juga. Apalagi juga Kakak saya tadi mendengar itu bukan hanya kayak dunianya gitu, tapi kayak akhiratnya. Apalagi kan Kakak juga basicnya juga pesantren gitu. Ada nggak sih Kak tips supaya bangun bisnis ini bukan hanya sekedar untuk keperluan dunia, tapi akhiratnya juga kayak gitu? Apa kira-kira yang membuat Kakak ibaratnya sampai seperti inilah kayak gitu? Ya. Oke, paham. Jadi poin yang pertama yang tadi saya sampaikan, apa sih motivasi saya kok bisa semangat untuk berbisnis dan lain-lain gitu ya. Ini kita mungkin mulai dari duniawi dulu ya, motivasi duniawi. Kalau saya pribadi, kenapa saya begitu semangat untuk memulai bisnis dan lain-lain? Simple. Saya pengen mempunyai kehidupan yang apapun yang saya inginkan itu bisa beli. Simpelnya gitu ya. Ya mungkin terdengar seperti kapitalis dan lain-lain gitu ya.
Tapi semua orang ya mau seperti itu gitu. Saya pengen punya rumah gede, misal. Saya pengen punya rumah banyak. Saya pengen tabungan saya MM-an. Saya pengen punya tanah di mana-mana, gitu ya. Kemudian saya pengen kalau misalkan saya pengen sesuatu itu tinggal beli, gitu kan. Dan saya juga pengen ketika ada seseorang yang uh, butuh bantuan, saya juga bisa memberi gitu. Itu mungkin dari segi duniawi gitu ya. Simpelnya seperti itu gitu. Karena memang saya terlahir dari orang tua yang memang mereka itu pedagang, tapi alhamdulillahnya serba cukup gitu ya, serba cukup. Yang kalau misalkan beli mobil itu ya mungkin second gitu ya. Dan rumah juga rumah satu ya, dan tanah juga nggak banyak gitu ya. Dan alhamdulillahnya berkat dukungan dari orang tua dan apa namanya, dan mungkin kerja keras juga gitu ya, dan Allah juga mengizinkan dari 2018 sampai sekarang alhamdulillah saya sudah memiliki aset gitu ya. Apa yang saya inginkan sedikit-sedikit saya bisa beli. Contoh simpelnya gini deh. Waktu itu saya ngelihat yang namanya iPhone 6 waktu itu ya, yang masih baru. Kayaknya rasanya mustahil untuk bisa membeli gitu. Gitu ya. Tapi ketika saya memulai bisnis, oh kok ada ya duit ya, yaudah deh, saya pengen beli iPhone deh yang dulu kayaknya mustahil kok, tapi bisa bisa kebeli gitu ya. Nah, kemudian itu dari segi duniawi. Nah, dari segi akhirat, saya memilih karena memang basic saya pondok dan ibu orang tua saya juga semuanya agamis gitu ya, dan alhamdulillahnya saya dididik dari kecil untuk bagaimana cara untuk dekat dengan Tuhan gitu. Saya selalu berdoa setiap sholat atau misalkan pokoknya doa gitu ya. Saya meminta ya Allah semoga Laptop di mana, Bu? hati ini dekat denganmu gitu. Jadi semoga lancar. Pokoknya jangan sampai melenceng lah, intinya seperti itu. Memang walaupun karena di apa namanya di dunia kehidupan nyata memang banyak sekali fitnah-fitnah di luar sana gitu ya, baik itu dari fitnah duniawi lah, intinya seperti itu. Banyak sekali godaan-godaan di luar sana. Mungkin teman-teman juga nanti kalau misalnya sudah lulus kuliah akan merasakan apa yang saya rasakan. Dan untuk cara konsisten itu memang agak sulit. Tapi itulah perjuangannya gitu ya. Dan dari segi akhirat yang tadi saya bilang, saya berjanji kepada teman-teman saya waktu itu di pondok, lu yang kuliah di Madinah, tolong dong eh, belajar lu yang serius gitu. Lu balik dari Madinah, lu jadi ustadz di sini, kita bikin pondok, kita bikin masjid gitu ya, kita bikin yayasan. Nah, itu mungkin dari akhiratnya gitu ya. Karena saya yakin ketika kita bersedekah itu Allah bakal memberikan beribu-ribu kali lipat gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen kaya, ya udah banyakin sedekah aja. Contohnya simpelnya seperti itu. Mungkin itu Mas Haidar, kalau dari saya dari segi duniawi dan dari segi akhiratnya gitu. Dan mungkin tipsnya dari saya adalah perbanyak gaul sama orang, perbanyak sharing-sharing sama orang gitu ya. Ini adalah salah satunya. Di sini saya ingin apa ya, bukan ingin. Saya senang banget, saya sangat-sangat mensupport kepada adik-adik kelas saya di Taskia untuk memulai usaha gitu ya. Saya bersyukur banget ada di posisi yang sekarang gitu ya. Ya walaupun di luar sana masih banyak anak-anak muda yang jauh banget lebih sukses dari kita mungkin ya. Tapi kalau misalkan saya selalu melihat ke atas, saya takutnya saya lupa akan cara bersyukur gitu. Lebih baik saya fokus kepada diri sendiri dan membantu orang-orang yang mungkin di bawah saya untuk bisa memulai bisnis gitu ya. Toh juga ketika kita memberikan satu manfaat, manfaat itu kan bakal balik lagi ke kita ya 1000 kali lipat gitu ya. Gitu Mas Aida. Siap, Mas. Terima kasih banyak atas saran-sarannya. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Kak Halifah. Misalnya kalau kita membangun bisnis bersama teman-teman, tapi tidak mengenal selama 5 tahun. Nah, gimana sih? Apakah bisnis itu akan berkembang? Gini, sebetulnya nggak mesti 5 tahun ya, tapi kalau yang penting itu kepercayaan. Ya tadi keyakinan gitu, keyakinan dan ego ya, karena anak muda itu masih labil, ego tinggi dan susah banget kalau misalkan
kita untuk merendahkan ego itu agak susah gitu ya. Jadi sebenarnya nggak mesti 5 tahun, yang penting kita chemistry-nya udah dapat gitu ya. Dan ketika kita memulai gitu ya, kata Kak Givari, bisnis itu enak sendiri, sarannya sendiri. Jangan selalu berfokus kepada satu orang gitu. Tapi teman-teman juga harus open minded kepada pembicara orang banyak gitu. Kalau misalkan teman-teman sudah memulai usaha berpartner, ya nggak apa-apa gitu ya. Suksesnya atau enggak ya nggak tahu gitu kan. Ya udah, yang penting jalanin dulu gitu ya. Ya mungkin itu adalah salah satu episode mungkin dari perjalanan teman-teman gitu ya. Yang penting hajar dulu aja. Walaupun sendiri atau berpartner, yang penting hajar dulu aja. Kalau misalkan kita nggak nyoba, kita nggak akan tahu. Kenapa saya bilang bisnis itu enak sendiri? Karena saya sudah mencobanya, gitu ya. Dan alhamdulillahnya tipe orang yang seperti saya itu ya enaknya ya sendiri gitu, nggak bisa berpartner. Tapi ada juga partner saya, bukan teman-teman saya brand owner yang mereka itu berpartner dengan orang banyak. Ya, jadi bisa dibilang bukan hanya dari teori, tapi dari segi kemampuan kita, dari segi watak kita, dari segi kepercayaan kita gitu. Jadi bukan hanya dari segi teori gitu. Gitu sih dari Mbak Halifa ya. Baik, Khalifah, apakah sudah cukup jawabannya? Oke, selanjutnya ini ada yang raise hand nih, dari Kak Mas Dalifah, boleh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya buat Kak Givari. Aku tuh sebenarnya pernah jadi reseller. Suaraku terdengar enggak? Oh ya, aku pernah jadi reseller. Sebenarnya tuh buat ngetes apakah aku tuh punya potensi dalam berbisnis. Dan ternyata masalah dalam itu tuh nggak pede jualan, kayak gengsi, malu, kayak aduh bisa nggak ya? Karena kan bisnis itu pasti harus nawarin sana sini gitu. Gimana cara buat pertanyaannya satu, gimana cara biar kita tuh pede jualan? Terus yang kedua, apakah orang kayak aku ini yang pemalu atau nggak pede buat jualan itu cocok buat berbisnis? Oke. Ya, makasih Kak. Oke, paham. Saya jawab ya. Poin yang pertama yang harus teman-teman tekankan adalah kalau misalkan kita ingin bebas finansial atau misalnya simpelnya sukses lain gitu ya, bukan hanya dari segi menjadi pengusaha, tapi teman-teman juga bisa menjadi seorang profesional ya. Tapi kalau misalkan teman-teman memutuskan untuk terjun ke dunia usaha, ada 3 dasar yang harus teman-teman sampaikan. Bukan yang tadi ya, bukan yang konsep yang tadi ya. Ini ada lagi, yaitu mindset, mental, dan motivasi, gitu ya. Apakah ketika kita sudah memulai mindsetnya sudah benar? Apakah mental kita sudah kuat? Apakah motivasi kita sudah kuat? Nah, kita mulai dari motivasi. Kalian jualan itu pengennya apa, gitu ya? Karena saya rasa percuma kalau misalkan kalian memulai usaha gitu ya, tapi dari orang tua itu yang mungkin ini contoh ya, mungkin dari orang tuanya anak orang kaya misal, yang biasanya sebulan itu 100 juta misal. Dan ketika kita memulai bisnis dan serba sendiri, itu akan berat banget, gitu. Jadi motivasi terkuat kalian itu kalian harus temukan dulu. Apakah kalian ingin membahagiakan kedua orang tua? Apakah kalian ingin meringankan beban orang tua, yaitu pengen jajan sendiri? Apakah kalian ingin misal yang cewek misal jalan-jalan ke luar negeri, ke Korea misal, atau misalkan kalian pengen umroh misal. Apakah kalian pengen mengumrohkan kedua orang tua atau menghajikan kedua orang tua, dan jadi motivasinya dulu kita buat gitu, kita develop gitu. Kalau saya pribadi, saya ada gambaran umum 10 tahun ke depan saya mau ngapain, nanti tua saya mau ngapain, dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit nih. Saya pengen si MBC Skin itu seperti Wardah gitu ya, yang saya inginkan. Nah, kayak gimana? Saya mungkin bersusah payah di awal gitu ya. Tapi ketika nanti usia saya di atas mungkin 30, 40, 5 tahun, 50 tahun, bisnis saya itu sudah autopilot gitu. Dan saya di situ sudah merasakan hasil kerja saya di waktu usia muda gitu. Jadi kalian itu harus ada planningnya gitu ya.
contoh planning di 2021 ini saya pengen membereskan satu warehouse yang ada di Gria Alam ini Desember misal. Walaupun kiranya kayaknya mustahil, selagi kalian masih hidup, itu nggak ada yang namanya mustahil. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar cerita yang Konstantinopel yang di Turki itu, yang sama siapa namanya, Fatih ya, itu quotes-nya itu gitu. Sesuatu hal itu nggak ada yang mustahil. Kalau misalkan kalian masih hidup, itu nggak ada yang mustahil. Gitu. Intinya seperti itu. Jadi harus dicoba. Itu motivasi. Yang kedua dari segi mental. Nah, mungkin dari segi mental kayak malu, kemudian kayak malas dan lain-lain gitu. Atau misalkan ketika kalian gagal, kemudian tidak mencoba lagi, itu dari segi mental dan itu memang perlu diasah dan itu tidak bisa setahun 2 tahun, tapi butuh setiap hari gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman saya udah jualan nih udah 5 tahun kok gini-gini aja ya. Ya, kita yang namanya mengasah mental, mindset dan motivasi itu nggak butuh tahunan, tapi butuhnya setiap hari. Butuhnya itu konsisten gitu. Dan yang terakhir adalah mindset gitu ya. Ketika kita mendapatkan uang kita itu mau dipakai apa? Apakah kita langsung habiskan dengan cara berfoya-foya, atau kita tabung, atau kita putar gitu ya. Di awal-awal bisnis saya memulai MBSkin itu di 500.000. Kemudian ketika saya butuh modal, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan nggak minjem duit orang tua, apalagi duit bank, atau misalkan pinjam duit dari teman, enggak. Yang saya lakukan adalah waktu itu menjual mahar istri saya. Saya izin, saya ya apa namanya, mahar kita jual ya, karena ngapain juga gitu kan, mahar didiemin, ya lebih baik kita jual, kita putar untuk bisnis gitu dan lain-lain. Dan kalaupun istri saya minta sekarang maharnya dibalikin, saya bisa balikin langsung gitu. Dan itu adalah momen perjuangan saya waktu itu gitu. Dan mungkin sedikit cerita, saya nikah di semester 4 ya. Kenapa saya lebih memutuskan untuk menikah muda? Karena saya rasa menikah salah satu episode yang mungkin bisa dibilang sulit ya. Dan yang saya pikirkan adalah kalau misalkan saya sudah menikah, akhirnya saya bisa lebih fokus untuk berbisnis gitu ya. Di situ saya punya tanggung jawab, akhirnya si otak itu punya daya daya kreatifnya tuh lebih meningkat gitu. Kalau misalkan kita kepepet, otak itu bakal berputar lebih cepat gitu daripada biasanya gitu. Jadi itulah mengapa saya lebih memilih untuk menikah gitu, karena juga menghindari godaan-godaan, karena saya dari pondok nggak kenal cewek gitu ya udah akhirnya saya untuk menikah muda gitu sih Mbak. Jadi poinnya perbaiki mental, mindset dan motivasi. Gunakan Instagram itu untuk memfollow motivasi-motivasi. Kemudian YouTube kita cari-cari video-video yang kira-kiranya memotivasi kita. Dan salah satunya seperti ini gitu. Kita di webinar malam ini sebetulnya kita itu membangun yaitu mindset, mental dan motivasi ya. Dan satu-satunya PR terberat pengusaha yaitu mindset, mental, motivasi ya. Karena saya rasa yang namanya ilmu bisnis itu gampang banget kok kalau misalkan basic kita udah kuat ya. Sebetulnya ilmu bisnis sudah banyak yang komplit, sudah banyak yang gratisan. Tinggal kalian buka YouTube, buka Google, buka Instagram. Pertanyaannya yang paling sulit adalah apakah kalian mau atau enggak? Apakah kalian semangat atau enggak? Itu sih, gitu. Baik, Kak Mazda, apakah sudah cukup? Oke. Baik, mungkin ini banyak sekali ya pertanyaannya. Selanjutnya kita ke Kak Solahuddin Putra. Beliau sudah raise hand. Kak Solahuddin, apakah ada? Iya, ada. Ya, baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kembali, saya Solahuddin Putra dari Tazkiyah 19. Sebelumnya juga pernah ikut acara Kak Gifari waktu itu, setahun kemarin kayaknya ikut motivasi seperti ini. Tapi untuk sekarang ini saya akan tanya lebih lanjut, lebih ke cara bertahan Kak Gifari. Lebih spesifiknya, yang pertama cara bertahan ketika menghadapi kompetitor, yang kedua cara bertahan agar kita tetap bisa semangat, soalnya namanya bisnis kadang
ketika sudah dapat suatu penghasilan ataupun yang bahasanya tadi sudah dapat air, itu kadang kita terlena di zona nyaman. Akhirnya kita sulit untuk berkembang. Apalagi ketika momennya seperti ini, pandemi dan lain sebagainya, pasarnya tuh sangat tidak terduga gitu. Akhirnya mungkin agak bikin kita malas. Akhirnya ya kita bisa semangat jauh lagi. Mungkin itu sih, yang pertama bertahan akan kompetitor, yang kedua bertahan biar lebih semangat dan terus grow up. Makasih. Iya, jawabannya sebetulnya ada 2 poin. Yang pertama, orang yang kuat, orang yang bisa bertahan itu bukan orang yang pinter, bukan orang yang kuat gitu ya. Mungkin teman-teman juga sering dengar, tapi orang yang bertahan itu yang bisa beradaptasi gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ingat di waktu 2018 mungkin sampai 2020, Instagram itu mendominasi penjualan gitu ya. Semua orang jualan di Instagram. Di tahun sebelumnya itu ada di Twitter. Ya, di tahun sebelumnya mungkin ada di Facebook gitu. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Orang yang bisa bertahan hidup yaitu orang yang bisa beradaptasi. Dan sekarang sosial media yang sudah mulai mendominasi itu yang ada di TikTok gitu ya. Teman-teman saya banyak sekali yang mereka itu sedang panen profit di TikTok gitu ya. Jadi mau nggak mau kalian harus nyebur. Dan jujur saya termasuk orang yang agak telat masuk TikTok karena pikiran saya, aduh kok zaman gini-gini banget ya. Jadi mau nggak mau kita harus beralih ke TikTok gitu. Dan TikTok kan kita sudah tahu ya, bahwa di TikTok itu tempatnya joget gitu ya, orang-orang joget. Kemudian ya bisa dibilang banyak yang melalaikan kita lah, intinya seperti itu. Cuman di tengah jalan saya menemukan mindset bahwa tergantung kitanya sebetulnya, tergantung kitanya. Kita kalau misalkan ngebuka orang-orang yang juga seperti itu, ya otomatis explore kita akan dipenuhi dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau misalkan kita buka di TikTok soal pembelajaran digital marketing, cara jualan, semangat jualan, otomatis explore kita bakal muncul hal-hal seperti itu. Gitu ya. Jadi alhamdulillah kita sudah mulai masuk ke TikTok dan sudah mulai coba mengendorse kepada para seleb talk gitu, seleb TikTok gitu. Kemudian poin yang kedua, kita harus terus berinovasi gitu. Nah, produk kita yang namanya produk itu nggak bisa dari dulu sampai tergantung produk. Kalau misalkan rasa, kalau misalkan kuliner, mungkin bisa bertahan dari tahun misal 70-an sampai sekarang rasanya sama-sama masih laku, ya nggak apa-apa. Itu kuliner. Tapi kalau misalkan kalian terjun di dunia fashion, terjun di dunia skincare gitu ya, terjun di dunia snack misal, kita harus mengikuti zaman. Ya, contoh sekarang kita ambil kuliner deh, kafe deh. Di 2020 yang pernah saya share di Snapgram saya pribadi, di 2020 itu ada yang namanya Dalgona. Ya, sebelumnya ada yang namanya Kepal Milo. Kemudian dan sekarang itu ada yang namanya Krovel gitu ya. Nah, itu adalah produk-produk yang viral. Kita sebagai pengusaha kafe misal ya, mau nggak mau kita harus mendevelop ikutan untuk menjual produk-produk viral tersebut. Ya memang mungkin tidak untuk jangka panjang gitu. Tapi kita yang penting tahu nih kapan kita stop, kapan kita lanjut. Yang penting kita menggaruk profit yang sangat-sangat banyak di situ. Ya, itu bisa disebut dengan produk gorengan gitu, produk yang bukan jangka panjang tapi produk yang sedang viral. Nah, begitu pula juga dengan skincare gitu. Nah, di skincare kita harus mengikuti update to date gitu ya. Jadi yang sekarang itu yang lagi booming itu komposisi niacinamide, nah, atau vitamin C, atau misalnya centella dan lain-lain. Nah, kalau misalnya teman-teman cewek mungkin hafal gitu ya. Nah, itu gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman enggak gitu ya di iklan-iklan TV kayak Sunlight, kemudian kayak Pepsodent, kayak sabun, semuanya dari habatus sauda gitu ya, atau dari zaitun. Nah, itu artinya perkembangan herbal sekarang lagi bagus nih ya semenjak adanya COVID. Nah, sebetulnya kita juga bisa belajar dari iklan gitu. Kalau misalnya kita tahu ilmunya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya nonton TV itu ketika iklan berjalan, di situ saya sudah bisa membaca market gitu ya. Kenapa? Karena yang beriklan di TV itu bukan UKM, bukan omsetnya miliaran, tapi sudah puluhan miliar gitu. Dan beriklan di TV itu ya pasti mahal gitu ya. Ketika kita melihat di TV, oh ternyata yang lagi viral seperti ini, udah kita ikutin gitu. Jadi poinnya itu sih, adaptasi dan inovasi gitu, Mas. Mas Ilham tadi ya. Makasih Kak. Iya. Mas Solah. Baik Kak Solah.
Apakah sudah cukup? Sudah. Nah, baik. Oke, selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Ika Nursyamsyah. Kak, bagaimana cara untuk memaksimalkan pengguna Google Trend agar hasilnya maksimal dalam menentukan produk yang akan kita jual? Gimana? Sorry. Kak, bagaimana cara untuk memaksimalkan penggunaan Google Trend agar hasilnya maksimal dalam menentukan produk yang akan kita jual? Oke. Untuk Google Trend sendiri, sebetulnya saya juga masih ya bisa dibilang amatiran gitu ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman buka, ya langsung saya praktekin aja. Kelihatan kayak. Bentar. Kelihatan nggak? Kita buka Google Trend. Sebetulnya gampang sih, tinggal kalian ikutin aja tips klik-klikannya. Misal di sini kita pengen jualan apa? Misal skincare. Ketik aja skincare gitu ya. Di sini nanti kelihatan tuh. Nah, di sini nanti kita bisa memilih apakah 30 hari terakhir atau misalkan tahun atau mingguan gitu dan lain-lain. Kalau saya biasanya dari 30 terakhir. Nah, nanti grafiknya seperti ini. Ini kalau skincare ya. Nah, ini adalah wilayah yang mereka itu mencari gitu ya, mencari yang paling banyak Kalimantan Utara, Jawa Timur, Sulawesi, Jawa Tengah dan lain-lain. Dan kalau misalkan kita cari lagi body care misal. Kalian ketik aja, kalian pengen jualan apa nih? Ya iseng aja kalian ketik marketnya kayak gimana sih gitu kan. Nah, di sini yang paling banyak itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, dan lain-lain. Dan ini grafiknya agak turun gitu ya, agak turun body care. Karena waktu itu sempat kita jualan body care itu bagus banget mungkin di titik ini nih, di titik yang seperti ini. Kayak lotion, Nivea, bekas luka, sabun. Nah, ini adalah mereka yang mencari gitu ya di Google atau misalkan di Instagram dan lain-lain. Nah, kurang lebih ya seperti ini, kalian tinggal dipakai aja mau seperti apa, apakah di Indonesia atau di luar, semua kategori dan lain-lain. Dan jujur juga saya juga belum begitu ahli soal Google Trend karena saya biasanya lebih enak melihat di sosial media gitu, yang lagi rame apa nih, yang lagi viral apa nih, yang lagi banyak diomongin orang apa nih, gitu sih kalau diri saya pribadi gitu. Baik, Kak Ika, apakah sudah cukup? Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Zakirullah. Assalamualaikum Kak, Kak izin bertanya, gimana caranya agar kita bisa fokus pada satu bisnis dulu hingga sukses dan tidak tergiur dengan bisnis yang lain hingga bisnis yang pertama ini sukses? Oke. Jawabannya adalah susah, memang susah, dan itu adalah salah satu tantangan bagi pengusaha gitu ya. Jadi ketika kita menjalankan satu bisnis, sebisa mungkin kita jangan tengok kanan atau kiri. Kayak kuda deh, kuda kan biasa delman itu kan ditutup ya matanya ya, biar fokus ke depan gitu. Ya mungkin memang di tengah jalan kadang kita apa kita coba jualan yang lain ya, atau misalkan kita coba yang lain ya dan lain-lain. Nah, di dalam rumus branding itu ada yang namanya power sama ada yang namanya market size market gitu ya. Contoh kita memiliki ada power misal 100% nih. Wah, kita masih semangat banget nih 100% nih gitu. Tapi saya pengen jualan pakaian, skincare, pokoknya palu gada deh dan lain-lain deh. Nah, itu artinya kalian akan terpecah fokusnya gitu ya. Itu artinya kalian akan pecah. Kalau misalkan 100 diketemuin sama 100, itu bakal buyar tuh. Bakal ya udah gitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan kalian punya power 100% dan kalian jualannya misal satu aja, akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi energi kita itu ya udah fokus kepada satu gitu. Jadi energi kita itu nggak habis sama pikiran-pikiran yang lain. Dan sebetulnya memang ini adalah salah satu faktor ya, tantangan terbesar untuk pengusaha baik itu pemula ataupun yang sudah besar
gitu. Nah, kalau dari saya pribadi sih salah satu untuk menanggulanginya yaitu ya tadi ya. Jadi untuk kalau misalkan bisnis kalian bisnis pertama ya, kalian fokus di satu keran gitu ya. Jadi fokus dulu aja nih, nabung dulu, nabung. Kalau misalkan merasa cukup, sudah bisa memenuhi hidup lifestyle kita membuka keran yang baru. Nah, keran yang baru ini bisa jadi kita berkolaborasi dengan orang yang lain gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita collab gitu. Jadi kalau misalkan keran pertama ini pure punya saya, keran kedua ini punya barengan nih gitu ya. Jadi kalau misalkan keran kedua gagal, kita masih punya keran yang pertama gitu ya. Jadi mungkin bisa proporsinya adalah 70% kita fokusnya di keran pertama, 30%-nya kita bisa fokus ke keran yang kedua gitu sih. Paham ya? Aman ya penjelasan saya ya? Baik. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Nur. Assalamualaikum Kak, mau tanya, tadi sistem bisnisnya dengan mitra bagaimana untuk plus minus Oke. Gini, kita lihat sekarang banyak sekali orang-orang yang memakai jalur mitra. Alhamdulillahnya saya sudah memulai jalur mitra itu di 2018 ya, dan sekarang banyak banget orang-orang bermunculan baru-baru gitu ya, pakai jalur mitra. Salah satunya ada di Didi Corbuzier, itu ada bisnis ya, yang sabun gitu ya, dan itu pakai jalur mitra. Banyak juga kayak MS Glow dan lain semuanya pakai jalur mitra. Dan positifnya yang enaknya itu di jalur mitra, budget iklan kita rendah gitu ya. Ada yang ngebantuin kita untuk jualan gitu ya. Jadi tugas saya di sini adalah untuk menyemangati mereka. Toh juga mereka semangat, balik berimbasnya pada mereka sendiri gitu ya. Mereka akan mendapatkan profit juga gitu ya. Jadi kita berbagi hasil. Minusnya margin kita akan tergerus, akan terpotong gitu ya. Karena kan ada dibagi margin untuk reseller, margin untuk agen, margin untuk distributor gitu ya. Tapi nanti kita main kuantitas ya, kita main kuantitas. Nah, negatif yang kedua yaitu kita memang perlu adanya drama gitu. Jadi banyak banget mitra-mitra kita itu ngeluh gitu. Nah, gimana caranya biar mereka nggak ngeluh gitu. Dan kita juga harus kuat mental sebetulnya. Karena kita mengurus robot, bukan mengurus robot, tapi mengurus manusia gitu ya. Apalagi kalangan wanita dan banyak banget drama, kita harus sabar gitu. Dan kalau misalkan kalian pakai jalur langsung ke customer, sebetulnya enak, lebih simpel sebetulnya. Cuman memang budget marketingnya lebih tinggi. Kalau misalkan kita nggak ngiklan hari ini, otomatis nggak ada orderan karena nggak ada iklan. Ya, tapi kalau misalkan kita pakai mitra, kita nggak order hari ini, si mitra tetap order karena mereka yang ngebantu kita untuk jualan. Itu sih kurang lebihnya, Mbak. Gambaran singkat gitu. Oke, baik. Kak Nur, apakah dapat diterima? Cukup. Oke, baik. Selanjutnya, ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Lafifatul Kolbi. Jazakallah khairan kasiro Kak Gifari. Saya Lafifatul Kolbi, mahasiswi angkatan 19. Izin bertanya, Kak, apakah memulai sebuah bisnis dengan orang-orang yang sudah dikenal dan dipercaya memang bisa membantu kita untuk merasa lebih tenang dan dipercaya diri dalam memulai bisnis, Kak? Lalu bagaimana cara menemukan partner bisnis atau mitra yang tepat sementara untuk menemukannya memang membutuhkan waktu, Kak? Kemudian, perlukah kita mengetahui reputasi mereka di masyarakat itu atau bagaimana? Oke, yang pertama tadi apakah orang-orang sudah dikenal, dipercaya memang bisa membantu kita untuk merasa lebih tenang? Nah, jawabannya adalah harus dicoba dulu. Itu sih sebetulnya, harus dicoba dulu. Kadang ada orang yang di depan itu dipercaya, tapi nanti ketika ada duit, itu akan berubah gitu ya. Kadang ada orang yang gigih di depan, tapi ketika merasakan satu kenikmatan, nanti mereka bakal layu gitu. Atau misalkan ada orang yang kemudian, atau misalkan ada orang yang pokoknya macam-macam gitu ya. Langkah yang paling tepat adalah dicoba gitu. Jadi kita coba partneran sama ini, oh ternyata ketahuan nih
kekurangannya seperti apa, dan lain-lain. Tapi jangan mengharapkan ketika kita berpartner menemukan superwoman atau superman yang mereka itu bisa segalanya atau mereka itu perfect misal. Contoh di bisnis saya di MBC gitu ya. Saya berpartner juga sama teman-teman saya di kampus, ada yang angkatan 15, ada angkatan 17, 18 gitu ya. Saya berpartner dengan orang-orang yang alhamdulillah saling melengkapi. Gitu ya. Tetap leadernya saya, mudanya saya, kita berpartner gitu. Saya itu tipe orang yang berambisius gitu. Dan partner saya alhamdulillahnya realistis dan bisa untuk menahan. Jadi contoh gini, ayo kita buat produk ini yuk. Nah, gitu kan. Kemudian nanti biasanya ada yang nahan tuh. Kayaknya ntar dulu deh, melihat keuangan sekian, kemudian melihat jumlah laporan dan lain-lain sekian. Jadi ada yang nahan. Jadi akhirnya saya oke, sekarang itu saya bukan by nekat tapi by data. Ya, biasanya kalau misalkan orang memulai bisnis itu kan by nekat ya, by nekat, berani dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kalian sudah berkembang bisnisnya, salah langkah sedikit bisa berbahaya. Jadi yang dibutuhkan adalah by data. Nah, balik lagi ke yang tadi. Lalu bagaimana cara untuk menemukan? Ya dicoba gitu, yang dicoba. Ya simple sih kalau dari saya pribadi ya. Saya akan memilih orang-orang yang rajin sholat gitu ya, yang sedekah, yang dekat dengan Allah. Itu simpel. Karena gini loh. Kita kan sering dengar ya suatu kalimat, kalau misalkan kalian pengen tenang, kalian dekat dengan Allah gitu ya. Dan yang namanya bisnis itu perlu ketenangan, perlu hati yang kuat, perlu pikiran yang fresh gitu ya. Dan saya yakin orang-orang yang dekat dengan Allah itu mereka memiliki itu semua gitu ya. Jadi nggak terbawa dengan emosi gitu sih kalau dari tips saya ya, dari tips saya gitu ya. Dan alhamdulillahnya di MBC Skin sendiri alhamdulillahnya yang cewek alhamdulillahnya solehah gitu ya. Kalau misalkan Senin Kamis banyak yang puasa, dan yang cowok juga alhamdulillah semuanya sholat 5 waktu gitu ya. Walaupun memang agak ada aja yang sedikit telat, ya itulah tantangannya gitu ya. Gitu sih kalau dari saya, Mbak Latifah. Baik, Kak Latifah, apakah dapat diterima? Ini angkatan berapa ya? Dari 18 apa dari 19? Apa campur? Ini campur, Kak. Oh, campur. Dari 19 20 gitu ya? Ya, Atau sama umum juga. Ada dari umum juga. Oh, banyak yang luar. Oke. Iya, gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Anissa Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara mendapatkan modal tanpa harus minta ke orang tua atau minjem ke bank? Terima kasih sebelumnya. Oke, kalau dari saya pribadi sih dari uang jajan ya, dari uang jajan saya kumpulin. Kemudian pokoknya benar-benar dari nol lah, dari nol gitu. Jadi tapi tergantung sih, kalau misalkan memang kalian kepepet ya nggak ada salahnya untuk meminjam kepada orang tua, nggak ada salahnya untuk meminjam kepada teman. Tapi saya sarankan jangan meminjam ke bank kalau dari saya pribadi untuk awal ya, untuk awal. Karena yang saya pelajari sampai sekarang dan saya lihat banyak teman-teman itu ketika memulai bisnis langsung dengan modal yang besar, misal 100 juta atau 200 juta, pakai duit bank atau duit investor, dan dia posisinya adalah orang yang pertama kali jualan. Saya bisa katakan orang ini 99% pasti gagal kalau misalkan pakai modal yang gede. Kenapa? Karena uang segitu itu untuk biaya pembelajaran dia, untuk coba-coba gitu ya. Jadi saran saya kalau misalkan kalian baru memulai usaha, dimulai dari recehan dulu gitu ya. Jadi 50.000, 100, 300, 500, sejuta, 5 juta, 10 juta gitu ya. Jadi benar-benar bertahap. Jangan sesekali memulai dengan suatu yang langsung gede. 99% saya yakin gagal gitu. Kecuali memang kalian sudah ada pengalamannya. Gitu sih kalau dari saya pribadi. Baik, Kak Anissa, apakah dapat diterima? Sudah terjawab, Kak. Makasih. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya kita dari Kak Halifah lagi nih.
Kakak, saya dari kecil Boleh, boleh. tertarik banget nih jadi pengusaha. Nah, tadi salah satu keyakinan kita itu harus bisa membagi waktu. Dan anak kuliah itu banyak tipenya kan, Kak. Kalau Kak Givari pribadi, bagaimana cara membagi waktunya Kakak? Apakah Kakak anak kura-kura, kuda-kuda, atau apa-apa? Kura-kura Eh, tuh kuliah kuliah. rapat. Kalau kuda kuliah dagang ya. Ada Ya. satu lagi kupu-kupu kuliah pulang gitu kan, nggak jelas ngapain di rumah gitu kan. Nah kalau saya memang kuda gitu, kuliah dagang. Jadi kalau di saya pribadi ya, saya masuk ke Taskia, tujuan saya bisnis gitu ya. Keluar dari Taskia minimal saya sudah punya bisnis, itu target saya sebelum masuk Taskia gitu. Jadi saya masuk Taskia tujuannya bukan untuk kerja di orang kalau saya pribadi gitu ya. Tapi banyak juga orang yang masuk dulu deh, lihat nanti. Nah, kalau menurut saya ini harus ditentuin dulu nih. Lu mau kerja atau mau menjadi seseorang profesional yang kerja di perusahaan besar misal. Karena nanti cara mainnya beda gitu ya. Cara main kalau misalkan kalian pengen bisnis, saran saya jangan ikuti organisasi kalau saya pribadi ya. Karena waktu itu saya nggak ikut sama sekali organisasi kecuali fotografer sama di muamal itu apa namanya saya lupa gitu kan. Itu doang. Basmalah. Nah itu saya nggak ya basmalah. Saya nggak ikut apa OSIS, saya nggak ikut BEM gitu ya dan lain-lain. Dan ketika saya udah kuliah, akhirnya saya memiliki waktu yang sangat-sangat luang. Nah, waktu yang luang tersebut saya gunakan untuk berjualan gitu. Saya pernah loh jualan jus di Zikir Akbar apa namanya? Di Azikro gitu ya. Di situ saya pernah jualan di situ. Saya juga pernah jualan di kampus jus juga gitu. Jadi pokoknya banyak sekali yang pernah saya jualin gitu di kampus. Kalau misalkan teman-teman seangkatan mungkin pada tahu lah gitu ya. Itu kalau dari saya pribadi. Jadi proporsinya itu kita lihat nih. Kalau misalkan memang kita pengen terjun ke dunia bisnis, ya udah 30% di kampus, 70%-nya di luar untuk belajar bisnis gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen menjadi seorang yang profesional kerja di perusahaan dengan gaji yang gede, kalian bisa ikuti organisasi gitu ya. Dan di sini saya tidak menyuruh kalian untuk tidak mengikuti organisasi karena saya juga aktif waktu itu di SMA ya di OSIS gitu ya. Di Jamiah Tolabah waktu itu saya ketua Kisem Tandif gitu, ketua kebersihan waktu itu. Saya cukup lama dan saya lama banget di situ. Itu bagus, organisasi itu bagus banget untuk mengajarkan kita biar lebih lebih bertanggung jawab gitu ya, lebih aktif dan lain-lain. Itu bagus banget sebetulnya. Tapi kalau misalkan kalian berbisnis juga, kalian akan pecah. Organisasi iya, bisnis iya. Kalau misalkan kalian bisa, ya nggak apa-apa. Luar biasa kalau bisa. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak bisa. Saya lebih mending cari duit aja deh gitu. Karena pikiran saya di organisasi kayaknya nggak ada duitnya deh. Cuman ilmu doang gitu ya. Karena saya pengennya cari duit, ya udah saya lebih fokus ke dunia bisnis gitu. Jadi saya adalah kuda gitu ya, kuliah dagang gitu. Jangan sampai kupu-kupu ya, Kak. Baik. Kuliah pulang. Pak, apakah terjawab pertanyaannya? Oke. Aman ya? Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Kak Ahmad Rizi. Perkenalkan Kak, saya Ahmad, angkatan 18, dikatakan bahwa memiliki mentor terbaik juga salah satu kunci dalam bisnis. Izin tanya, apakah Kakak ada mentor bisnis atau pernah ikut training? Apa yang paling berkesan membuat Kakak bahwa ini ilmu bisnis? Gimana coba ulang tadi suaranya, sorry. Oh, maaf. Dari perkenalkan, Kak, saya Ahmad, angkatan 18, dikatakan bahwa memiliki mentor terbaik juga salah satu kunci juga, Kak, dalam bisnis. Oh ya, oke. Oke. Ini Izin saya bertanya. udah baca. Oke. Oke, kalau misalkan ditanya ada mentor atau enggak, jawabannya ada. Gitu ya. Nah, mentor itu sebetulnya kita gini deh. Kita bilang ke orang, Kak mau nggak jadi mentor saya gitu. Nggak mesti seperti itu. Ada yang namanya mentor online gitu ya. Mentor online itu mungkin si mentor ini nggak kenal sama kita. Ya, caranya kita buka YouTube, cari motivator atau yang kelas-kelas bisnis yang gratisan. Nah, itu adalah mentor saya. Jadi mentor saya banyak nih. Ada di YouTube, ada di Instagram, dan lain-lain. Untuk mentor pribadi, itu nggak ada. Itu untuk mentor pribadi mungkin ya orang tua gitu. Karena memang orang tua basicnya adalah pedagang, bukan pengusaha ya, pedagang gitu.
Jadi mungkin belajar gimana caranya untuk bisa bersabar gitu ya. Lebih baik untuk beli itu sesuatu dengan cash, jangan ngecicil dan lain-lain. Nah, itu saya belajar dari orang tua dari segi seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian memiliki mentor ya dan dia mau gitu ya, itu lebih bagus gitu, lebih bagus, jadi kayak mengarahkan gitu. Kalau nggak salah di Taskia juga ada inkubator ya. Jadi inkubator sama Taskia juara itu bedanya apa ya? Oh, Kalau boleh beda tahu. Kak. Kebetulan saya juga di inkubator. Kalau di Taskia Hmm. Juara ini kebetulan saya yang membentuk gitu loh Kak. Jadi kayak saya ngumpulin anak-anak yang apa ya, minatnya di hard sama soft skill, tapi tujuannya itu untuk mengembangkan dari segi prestasi Kak. Kebetulan kan Iya. saya kan sering lomba-lomba mulu gitu, terus saya dituntut untuk Hmm. berdampak gitu. Akhirnya saya Iya, bentuk iya, ini iya. sih Kak. Kayak gitu. Iya. Bagus tuh, keren. Kalau di inkubator berarti lebih ke bisnis ya? Iya, kebetulan saya juga bantu di inkubator nih Pak Nur sama Komar Iya. gitu Kak. Dan saya juga senang sih. Sebetulnya saya tidak memposisikan saya sebagai mentor ya, tapi saya sebagai kakak tingkat yang punya pengalaman, mungkin yang sudah mulai start duluan bisnis. Jadi kita tahu nih lubang mana yang harus dihindari dan lain-lain. Saya juga pengen sesekali gitu ya, jadi berkolaborasi dengan inkubator dan Taskia Juara. Saya juga pengen ngebantu banyak adik-adik gitu ya, adik-adik kelas gitu kan, biar bisa punya penghasilan atau bisa apa namanya ya, memperkerjakan orang. Dan alhamdulillahnya di kantor saya itu 90% anak Taskia gitu. Betul betul. Ada yang kakak tingkat, ada yang bawah tingkat dan lain-lain. Saya sering ngobrol sama Pak Tuba gitu ya. Dan alhamdulillah kamu bisa mengerjain banyak orang, jadi biar yang baru lulus itu biar nggak bingung gitu. Kalau misalkan kalian memulai usaha di semester 3, semester 4, di awal-awal semester, ketika kalian fokus dan ketika kalian sudah lulus, itu sudah enak. Sudah ada sistem, sudah ada penjualan masuk, kita tinggal terusin. Ya. Dan alhamdulillahnya saya bersyukur ketika saya sudah lulus, saya sudah memiliki itu semua. Dan kebanyakan teman-teman saya itu mereka masih pada nganggur, masih pada cari-cari kerjaan, atau sekarang mungkin mereka masih kerja gitu ya. Gitu sih kalau dari saya pribadi. Jadi saya sangat-sangat mendukung gitu acara-acara seperti ini. Ya, karena saya rasa makin sini anak-anak tasnya itu makin kreatif kalau saya rasa ya. Dan makin bagus juga dari segi fasilitas kalau saya lihat. Waktu itu nggak ada tuh inkubator, di tengah itu waktu itu masih kosong gitu ya. Dan waktu itu mahasiswa untuk praktek bisnis itu agak sulit kalau waktu itu. Kalau sekarang kayaknya banyak gitu sudah disediakan. Dan waktu itu juga nggak ada tuh yang namanya digital marketing, baru-baru ada itu ya di angkatan kita sebetulnya. Gitu. Tadi pertanyaannya udah aman ya? Tadi siapa tadi yang nanya? Ahmad kalau salah. Ya, Oh ya, Ahmad mungkin ya. ini Kak yang terakhir Kak. Boleh. Pertanyaan dari Kak Rizky Rahmat Hidayat. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, saya mahasiswa baru Taskia dan saya ingin bertanya, apa sih tantangan terberat dan cara mengatasi bagaimana ya Kak? Mohon penjelasannya. Oke, masalah yang paling terberat itu sebetulnya bukan orang lain, bukan tetangga kita, bukan siapa ya, bukan pacar kita, misal bukan istri, bukan suami, misal. Yang terberat itu sebenarnya ada di diri kita gitu ya. Yang paling terberat itu sebetulnya, karena yang namanya kita hidup di dunia ya sudah gitu. Yang menentukan kita ke depannya itu ya bukan orang tua kita, bukan dosen kita, bukan Taskia, bukan teman kampus, bukan teman kamar, tapi diri kalian pribadi gitu. Jadi saran saya, kalau misalkan kalian mengeluh kok pengen ngapa-ngapain kok males ya, kalian coba berubah pola pikirnya. Yang pertama, cari teman-teman yang kira-kiranya punya motivasi gitu, yang semangat gitu ya. Hindari orang-orang yang toksik gitu ya. Orang-orang yang memberikan energi negatif, yang isinya itu cuman ngegibahin orang, nongkrong nggak jelas, main game nggak tahu waktu dan lain. Kita hindari seperti itu. Mending kalian berteman kayak contoh kayak di sini kayak Mas Haidar atau Mbak Siti gitu, yang orang-orang yang kira-kiranya punya pandangan ke depan. Nah, itu adalah salah satu caranya gitu ya. Karena yang namanya energi itu menular, apakah itu negatif atau positif itu menular. Tapi yang lebih ngeri itu negatif. Kenapa? Karena yang negatif itu dibantu oleh syaitan, oleh jin gitu. Oleh syaitan itu punya 1001 cara untuk melalaikan kita.
Nah, itu salah satunya adalah hubungan pertemanan ya. Dan yang paling penting juga hubungan kita dengan orang tua, dan senakal-nakal kalian ya, jangan ninggalin sholat. Ini untuk pribadi dan untuk teman-teman juga gitu ya. Walaupun kalian nakal, tapi jangan ninggalin sholat gitu. Karena yang namanya kedamaian batin ya, ketenangan itu ya ada di situ, bukan di yang lain. Jadi jawabannya masalah yang terberat atau tantangan terberat itu apa dan siapa gitu ya. Jawabannya adalah diri kita sendiri. Walaupun masalahnya seberat apapun, kalau misalkan kita percaya, pasti ada jalan gitu ya. Kalian kan pernah tuh belajar mahkota syariah, di mana kalau misalkan ada kesusahan pasti ada kemudahan gitu sih. Kalau dari saya aman ya Oke, jawabannya ya. baik. Kak Ahmad, apakah terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah sudah Kak, terima Terjawab kasih ya. penjelasannya. Oke, terima kasih. Baik, Masya Allah sekali ya, kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak, juga wejangan-wejangan yang terbaik untuk memulai bisnis gitu. Mungkin closing statement dari saya, untuk memulai suatu usaha, kita perlu keyakinan dan fokus kepada tujuan kita, serta dekatkan diri kepada Allah, karena Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Dan jangan lupa kita untuk bersyukur, membagikan harta kita, bersedekah gitu. Oke, teman-teman. Oke, mungkin hanya itu saja. Selanjutnya pemberian sertifikat kepada Kak Haidar. Boleh? Oke. Ini adalah sertifikat dari Tazkiyah Juara sebagai bentuk apresiasi kepada Kak Gifari telah hadir memberikan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Terima kasih Kak Gifari. Iya, sama-sama. Semoga gimana? Foto sama ininya. Boleh kalau mau foto-foto bareng. Oke. Iya. Foto sama cam dulu sertifikat. mungkin. Iya, sekali. Foto sama tadi. Oke. Oke, bentar Kak. 1, 2, 3. Oke. Kasih Kak. Ya. Semoga dengan adanya sharing-sharing seperti ini bisa meningkatkan kapasitas diri teman-teman semua ya, karena saya rasa sayang banget kalau misalkan waktu kalian itu dibuang sia-sia, mumpung kalian muda. Karena apa yang kalian lakukan sekarang itu akan berdampak di kemudian hari. Kalau saya sih pengen di hari-hari tua itu ya udah tinggal nikmatin apa yang saya lakukan di waktu muda gitu. Dan saya di sini mengajak untuk teman-teman, ayo deh kita gerak bareng gitu ya. Yang mau bisnis, yang mau menjadi akuntan yang profesional, atau misalkan orang yang profesional yang bekerja di perusahaan dengan gaji ratusan juta rupiah, kalian pasti bisa gitu ya. Dan kalau misalkan nanti ada acara-acara apa, boleh nanti infoin ke saya, insya Allah saya akan dukung ya, khususnya untuk teman-teman Tazkiyah. Saya akan lebih terbuka kepada teman-teman Tazkiyah sebetulnya daripada orang-orang luar, karena mungkin satu frekuensi gitu, jadi bisa dibilang ya, frekuensi itu sama gitu, jadi mengalir gitu aja. Karena kalau misalkan saya sharing di luar itu kadang ada rasa gapnya, ada rasa kakunya, karena bercandanya beda gitu ya, cara penyampainya beda dan lain-lainnya. Mungkin sekian dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, kita foto bersama dulu ya Kak. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya yang bisa on cam, kita on cam dulu karena sangat luar biasa nih bertemu dengan alumni Tazkiyah yang memiliki bisnis yang jangan ditanya deh kalau di Tazkiyah gitu. Saya juga sudah kenal sebenarnya Kak Gifari, walaupun Kak Gifari mungkin nggak kenal saya gitu. Kenal, sering lihat. Familiar orangnya. Makasih banyak nih Kak udah hadir. Saya dapat dari Fauzan Kak. Kebetulan kan Fauzan skripsinya tentang MBC juga. Iya. Oke teman-teman, ayo boleh di on cam kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Aku tunggu 1 menit karena lumayan nih diabadikan kan. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ini ada 2 slide. 1, 2, 3. Oke, kayak bebas ya. Terakhir 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Kak Gifari. Semoga sehat selalu. Sama-sama. Thank you semua. Semangat. Terima kasih juga kepada teman-teman semua.
saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Gifar.